Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep benchmarking mutu pada organisasi pendidikan, yang mana konsep benchmarking adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk membandingkan praktik proses dan hasil suatu organisasi dengan organisasi lain yang dianggap terbaik dengan tujuan untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan, yang mana dalam konteks pendidikan itu benchmarking berarti membandingkan mutu, layanan, sistem manajemen atau capaian pembelajaran sebuah sekolah dengan sekolah lain yang memiliki kinerja umum guna memperbaiki kualitas secara menyeluruh, yang mana prinsip-prinsip benchmarking itu yang pertama itu ada berorientasi pada perbaikan mutu, yang mana benchmarking dilakukan dengan tujuan memperbaiki proses atau hasil pendidikan secara terus-menerus. Sekolah harus memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Yang kedua itu fokus pada proses praktik terbaik, yang mana yang dibandingkan bukan hanya hasil akhir, tapi proses kerja ya dan strategi manajemen dan pendekatan yang digunakan oleh sekolah lain yang dinilai unggul. Tujuannya untuk mengadaptasi pendekatan yang sudah terbukti berhasil. Terus ada keterbukaan dan kejujuran, yang mana sekolah yang melakukan benchmarking harus terbuka terhadap kelemahan dan kekurangannya sendiri dan siap untuk belajar dari sekolah lain, dan keterbukaan data dan informasi yang menjadi kunci agar proses benchmarking berjalan objektif, yang mana di situ ada juga kolaboratif dan partisipasi. Benchmarking bukan kerja individu tetapi melibatkan tim yang terdiri dari berbagai elemen sekolah seperti guru, tenaga kependidikan, dan manajemen sekolah. Kolaborasi dengan sekolah mitra juga sangat penting, yang mana di situ ada relevansi dan kesetaraan. Sekolah yang dijadikan objek perbandingan benchmark sebaiknya setara atau memiliki konteks pendidikan yang relevan baik dari segi jenjang, kondisi geografis, ataupun karakteristik peserta didik agar perbandingan menjadi bermakna dan realistis untuk diadaptasi. Yang mana untuk terukur dan terstruktur tuh perlu dilakukan secara sistematis menggunakan indikator kinerja yang jelas dengan data yang valid agar hasilnya dapat dianalisis dan ditindaklanjut secara terstruktur. Kalau etika dan kerahasiaan itu dalam proses benchmarking, sekolah harus menjaga etika kerja sama dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh dari sekolah lain. Semua proses harus dilakukan dengan saling menghormati dan menjaga kepercayaan. Kalau berorientasi pada aksi itu tujuan akhir, yang mana benchmarking adalah tindakan nyata. Informasi yang diperoleh harus digunakan untuk merancang dan menerapkan perbaikan, bukan sekadar untuk dokumentasi atau laporan semata. Di sini ada langkah-langkah benchmarking,
yang mana yang pertama itu ada menentukan tujuan benchmarking, yang mana tujuannya itu tentukan aspek yang diinginkan ditindakan, misalnya layanan administrasi manajemen, atau manajemen PPDB atau mutu pembelajaran. Yang kedua itu memilih sekolah pembandingan, pilih sekolah yang lain yang memiliki keunggulan di bidang yang akan dibandingkan. Yang ketiga itu mengumpulkan data dan informasi, lakukan observasi, wawancara, atau studi dokumen di sekolah pembandingan. Yang keempat itu menganalisis perbedaan, yang mana bandingkan hasil dan proses di sekolah sendiri dengan sekolah pembandingan untuk melihat kesenjangannya. Yang kelima itu menerapkan perbaikan, yang mana ambil pelajaran dari sekolah pembandingan dan sesuaikan praktik terkait dengan kondisi sekolah sendiri dan sekolah pembandingan. Evaluasi dan tidak lanjut, lakukan evaluasi terhadap perubahan yang dilakukan dan rancangan langkah-langkah tujuan untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, terima kasih.